Pemirsa, ibadah di bulan Ramadan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan oleh hambanya dengan ketulusan hati dan penuh dengan kejujuran. Bagaimana para umara atau pemimpin menjalankan ibadah Ramadan, terutama dalam menjaga amanah umat. Saat ini kita sudah bersama Bapak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Nasdem. Selamat sore, Pak Rahmat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, ini berbicara mengenai amanah dan posisi Bapak sebagai wakil rakyat di DPR RI. Pelajaran apa saja yang bisa kita peroleh dengan melaksanakan ibadah puasa dan amaliyah di bulan Ramadan lainnya, di bulan suci di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Ya, bulan puasa itu kan bukan berarti kita hanya sekedar menahan lapar, haus, dan lain sebagainya. Tetapi kita bekerja juga kan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umatnya, oleh kita semua. Ya, nah oleh karena itu kita tetap harus menjalankan kedua-duanya dengan baik. Bahkan di bulan puasa ini justru kalau menurut saya produktivitas kita bisa lebih baik dan lebih besar lagi. Ya, Pak Rahmat, ini di bulan suci kali ini kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19, ada kebijakan-kebijakan seperti physical distancing seperti itu. Apakah ada ataupun hal ini menjadi tantangan atau justru kendala dalam proses kerja misalnya Anda sebagai anggota Dewan saat ini, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada kinerja pemerintahan? Saya kira tidak ada yang menghalangi dengan adanya COVID-19 ini sendiri bagi saya, ya. Karena walaupun kita tidak ke kantor, kita biasa juga bisa menggunakan fasilitas Zoom-in, jadi kayak video conference. Jadi beberapa kali kita juga lakukan hal itu. Bahkan ada seminar atau diskusi yang dilakukan pada malam hari setelah sholat taraweh. Dari jam 8 sampai jam 11, setengah 12 itu juga kami lakukan beberapa kali. Jadi itu tadi saya katakan bahkan lebih produktif kita dengan menggunakan teknologi yang ada. Oke. Jadi kondisi saat ini tidak menjadi penghalang untuk meningkatkan produktivitas. Jadi tidak ada hambatan yang menurut tidak ada. Justru malah dengan ada teknologi ini kita memanfaatkan teknologi yang ada. Bagaimana kita bisa melakukan koordinasi yang lebih besar. Oke. Jadi tidak hanya dengan hadir dalam rapat-rapat dengar pendapat. Tetapi kita juga bisa melakukan koordinasi dengan daerah. Jadi ini maka ada manfaat yang baik juga sebetulnya ya melalui Zooming. Jadi kita juga bisa bekerja di rumah, tidak harus di kantor. Ini sesuatu yang terobosan yang baru lah menurut saya. Oke, di tengah situasi saat ini ada yang mengatakan bahwa solidaritas sosial kita ini harus justru diperkuat, terutama ketika bulan suci Ramadan, terutama ketika menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana pandangan Anda, Pak Rahmat? Ya, sosial kita harus lebih memang bukan hanya di bulan puasa ya. Justru sepanjang tahun, sepanjang umur kita ada, kita harus melakukan hal-hal itu sebetulnya. Bukan hanya bulan puasa kita justru beribadah lebih banyak, lebih sebetulnya mesti selama setahun itu kita harus lakukan. Jadi mungkin dengan adanya pandemi corona ini sendiri ini mengingatkan kita kembali akan nilai-nilai yang mungkin kita lupa. Kita baru ingat selama 12 bulan cuma 1 bulan ini aja di bulan puasa. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini mungkin mengingatkan kita bahwa ada yang harus kita lakukan selama setahun penuh atau selama hidup kita ini sendiri. Kita harus bisa mengamalkan seluruh yang kita miliki, baik otot kita, akal kita, maupun hati kita. Bagaimana kita bisa mengamalkannya kepada masyarakat, apalagi kita yang mendapatkan amanah sebagai wakil-wakil rakyat. Kita harus amalkan tugas kewajiban kita ini untuk membangun masyarakat ini. Oke, ini untuk membantu masyarakat terutama di tengah situasi pandemi COVID-19. Menurut Anda bantuan sosial seperti apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, terutama ketika situasi ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi, sangat berdampak pada daya beli masyarakat saat ini? Ya, jadi kalau untuk jangka pendek, memang kita mendukung semua program pemerintah.
Ya, kalau pemerintah menerapkan PSBB, bagaimana kita dorong hak masyarakat dengan adanya kegiatan peraturan PSBB itu sendiri. Dan tidak hanya itu, tentu kita harus memikirkan bagaimana supaya ekonomi tetap berjalan. Misalnya juga sektor pertanian, sektor kelautan, sektor perkebunan, bagaimana harus tetap masyarakat bisa bekerja. Nah, industri pun juga demikian, tentu harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ini sendiri. Ya, jangan harus kita patuhilah aturan-aturan itu sendiri. Ya. Dan di samping itu kita juga sebagai anggota DPR, kita juga harus memikirkan pasca COVID ini bagaimana. Dan atau kita melihat juga skenario terburuk, misalnya ini sampai setahun atau lebih. Kita doakan jangan sampai itu terjadi. Oke. Jadi kita tetap harus bekerja. Anggota DPR pun harus tetap bekerja. Baik, ya Pak Rahmat sebagai anggota DPR, bagaimana Anda mengevaluasi? Pengawasan. Ya. Bagaimana Anda mengevaluasi kebijakan pemerintah saat ini, terutama ketika menghadapi situasi pandemi COVID-19? Saya melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita mendukungnya dengan bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat. Kunci satu ini hanya satu, disiplin. Pemerintah juga harus disiplin, masyarakat juga harus disiplin. Bansos yang harus diberikan bagaimana harus betul-betul bisa tersalurkan dan diterima oleh masyarakat. Jangan dikurangi, dia punya nilai-nilainya juga. Baik, kita harapkan memang kerjasama dari pemerintah, dari anggota dewan dan juga masyarakat sama-sama kemudian kita meningkatkan ibadah di bulan puasa tapi juga memperkuat kerjasama dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Baik, terima kasih Bapak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Nasdem telah berbincang bersama kami sore hari ini.